alumni Paskibra di situ datang, dia mau ngejenguk kita latihan, dia kaget ngeliat kita pada di luar bang. Kenapa? Kayak gitu ditanyain kan. Ini mbak cewek bang, ya cewek. Kita jelasin, mbak tadi ada suara orang ketawa, terus ngeliat bayangan hitam katanya gitu. Udah kalian nggak usah latihan dulu, pulang aja. Maksudnya selesain aja gitu latihannya, selesain aja. Nggak ada pembimbingnya juga kan bang, nggak ada yang tua-tuanya itu. Nah di situ udah tuh bang, kita pulang segala macam udah selesai latihan di situ bang. Nah saya kan masih ada nih bang video yang sebelum itu saya videoin. Saya kayak ada yang bisikin gini bang, buat suruh ngeliat videonya itu bang. Nah saya di rumah lagi iseng, lagi tiduran, saya buka lagi, lihat lagi videonya, saya putar ulang. Kayak ada mencurigakan nih bang di video itu. Nah setelah saya jeda, pause, di situ ada sosok pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan tamu, salah satu brother gue juga dari Serpong. Langsung aja kita sambut. Semi, halo. Assalamualaikum Semi. Waalaikumsalam bang. Ya, gimana kabar? Baik bang. Ya, Semi ini akan menceritakan tentang gangguan di sekolahannya, Sem. Ya bang. Bisa di-spill dikit nggak, Sem? Ke Ya, teman-teman podcast di rumah nih. Jadi awal mula tuh di tahun 2023 di bulan September bang. Jadi itu biasa anggota Paskibra tuh di sekolah saya bang latihan malam bang. Latihan malam. Di situ tuh saya iseng videoin teman saya lagi break latihan kan bang. Saya videoin teman saya. Di situ tuh saya kedapatan ada sosok pocong bang. Wih, gawat. Nanti ada bang video dokumentasi aslinya bang. Serius? Iya bang, ada bang. Oke, kalau gitu mantap. Ditahan dulu Sam, biar teman-teman di Iya, rumah pada penasaran nih. Oke bang. Oke, buat teman-teman di rumah yang mau jadi narasumber di podcast channel kayak Semi, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Sam, gimana sih kisah selengkapnya? Bisa diceritain dari awal, monggo. Oke bang, jadi awal mula tuh dari saya lulus SMP. Saya tuh direkomendasiin sama orang tua saya buat masuk ke salah satu SMK di Tangsel ini bang. Wih, siap-siap. Nah, jadi saya daftar situ, saya keterima, dan di situ ada yang namanya eskul bang. Jadi semua murid tuh wajib eskul bang. Wajib ya? Wajib bang. Nah di situ tuh saya bingung kan mau ikut eskul apa bang. Nah karena dari SMP saya udah ikut eskul Paskibra di sekolah SMP, saya lanjutin dah di SMK bang, ikut eskul Paskibra. Nah di situ pas awal kelas 10 tuh kita masih belum sekolah normal bang, karena COVID. Oh, 2020 berarti ya? Iya bang, 2020 COVID. Nah di situ tuh sekolah juga masih sesi-sesian dan latihan Paskibra juga di situ masih online bang, belum latihan tatap muka. Singkat cerita, COVID udah berlalu, di situ mulai sekolah normal bang. Di situ sekolah normal. Saya juga belum dengar cerita kalau sekolah itu kayak ada hal mistisnya bang di situ. Nah, belum dengar di situ. Saya mulai latihan Paskibra. Udah tatap muka. Di situ ada mau lomba awal lomba di situ. Awal lomba. Nah, saya mulai lomba tuh kaget saya. Kan waktu SMP tuh nggak ada yang namanya latihan malam ya bang. Oh, iya. Di SMK tuh setiap mau lomba tuh latihannya selalu malam bang. Seminggu atau 2 minggu, hamin 2 minggu gitu kita selalu latihan malam bang. Nah di situ tuh saya nggak pernah ngerasain apa-apa bang. Semenjak lomba awal itu nggak pernah ngerasain apa-apa. Lomba berjalan lancar. Kita nginep juga di sekolah, nggak ada gangguan apa-apa.
Lanjut kita naik ke kelas 11 bang. Di situ tuh belum ada kejadian bang. Nah kelas 11 saya off dulu tuh bang paskib karena PKL kan bang. Oh, PKL. PKL off paskib, belum dengar cerita apa-apa nih bang, belum dengar cerita apa-apa. Terus pertengahan setelah PKL tuh saya dipanggil lagi buat ada lomba. Ada lomba di daerah Depok, lomba paskibra. Nah di situ tuh kita latihan seperti biasa. 2 minggu, hamin 2 minggu sebelum lomba tuh kita latihan malam terus bang. Latihan malam. Di situ tuh denger cerita anak-anak bang saya. Karena katanya di sekolah tuh banyak gangguan. Entah ada bunyi atau kayak jendela gerak sendiri, lampu nyala hidup sendiri gitu bang. Soalnya bener-bener di sekolah tuh malam sepi banget kan bang. Iya lah. Ya, cuma anak paskibra doang di situ yang latihan. Terus juga kita berisik kan di sana. Nah, singkat cerita, saya nggak percaya dong bang kalau ada kayak gituan kan. Nah, mulai itu kita latihan. Udah nih kita udah latihan selama 2 minggu itu, H-1 sebelum lomba bang. Kita disuruh nginep di sekolah. Kita nginep di sekolah. Kita tidur nih bang di sekolah. Nah, di situ tuh awal mula saya ada kejadian hal mistis bang. Jadi subuh-subuh tuh sekitar jam 3-an atau setengah 3 gitu ya. Saya mandi dan anak-anak tuh pada misah kan bang. Mandi tuh kita nggak ramean, misah. Saya di sekolah tuh ada kamar mandi baru bang, baru dibuat. Oh, baru dibikin. Iya baru dibikin. Saya mikir kan kayak enak nih mandi di sini, kamar mandi mandinya bagus kan gitu. Nah saya masuk nih bang kamar mandi. Di situ mandi seperti biasa mandi. Pas udah mau selesai mandi tuh ada yang ketawa bang. Tahu? Iya ketawa. Posisinya yang cewek tuh dipisah kamar mandinya gitu, nggak barengan sama kita bang, nggak satu kamar mandi lah istilahnya. Situ saya kaget, lah siapa nih cewek. Pas saya keluar tuh saya nggak kirain anak-anak bang di situ. Anak-anak kan iseng. Terus saya keluar kamar mandi, saya lihat di luar tuh nggak ada siapa-siapa bang. Kacau. Suara ketawa. Nah di situ saya belum cerita ke anak-anak. Nah udah habis itu kita lomba. Nah pas habis selesai lomba saya baru cerita bang. Katanya memang di situ tuh itu bang banyak hal mistis kayak gitu, suka ngegangguin. Tapi di situ tuh belum ditampakin bang kita semuanya. Oke. Baru ini doang bang, ngegangguin. Nah lanjut di kelas 12 kita lomba bang semua. Awalnya ini dulu bang, demo eskul, penyambutan siswa baru. Oh iya, penataran. Iya, enggak dong, enggak bukan. penataran. Oke. Penyambutan siswa baru bang, demo eskul. Kita persiapan demo eskul. Di situ tuh kita nginep di sekolah. Cuman anak paskibra doang yang nginep di sekolah bang. Anak paskibra doang yang nginep di sekolah. Kita datang tuh sesudah maghrib bang. Kita datang sesudah maghrib di sekolah. Nah di situ tuh kita happy aja bang, kayak main-main aja gitu, bercanda. Nah salahnya kita tuh bercanda horor bang. Jadi di sekolah kita tuh ada 4 gedung kalau nggak salah, 4 gedung. Ya 4 gedung. Di gedung A tuh 3 lantai, gedung B 3 lantai, gedung C 2 lantai, gedung D 2 lantai. Oke. Jadi kita posisinya nginep tuh ada di gedung A bang, yang 3 lantai ini bang. Nah, abis sholat maghrib kita bercanda dah bang di situ. Bercanda horor gitu bang. Nah saya sendiri bang yang jadi setannya di situ bercanda. Dari lantai 2 kan gelap tuh bang. Saya naik ke lantai 2. Dari lantai 2 tuh saya ngerangkak gitu bang kayak setan gitu. Oh jadi setan. Iya. Nggak pokoknya jadi bercanda-candain anak-anak doang. Iya. Nah di situ tuh ada asap-asapan bang. Asap-asapan dilempar ke lantai 2 bang. Petasan kentut bang. Oh iya, ngasap warna-warni itu ya. Iya. Nah di situ dilemparin di atas. Kita teriak-teriak pokoknya di situ bang. Habis maghrib teriak-teriak. Posisinya sekolah gelap, yang nyala tuh cuman gedung itu doang, gedung A. Gedung A ya. Nah di situ singkat cerita udah. Nah salahnya kita juga di situ malam-malam sekitar jam 12 malam
Saya tuh ini bang sama anak-anak yang lain nonton film horor di tengah lapangan, pinggir lapangan, Wih, pakai laptop. nantangin itu. Iya, Nah, terus makanya bang di situ. Nah kita selesai nonton, hawa mulai nggak enak bang, hawa mulai nggak enak, kayak ada yang ngawasin kita gitu bang. Anak-anak juga semuanya ngerasain kayak ada yang ngawasin, makanya langsung kita matiin, langsung kita masuk ke kelas buat tidur bang. Nah sekitar jam 1-an kita semua udah tidur, masih tidur ayam sih bang, tidur ayam, belum pulas banget. Dari lantai 2 bang, ada suara pintu digedor-gedor, tapi gedor-gedornya tuh kayak ada bernada gitu bang, dek 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 gitu bang. Nggak tahu suara gedor-gedor pintu atau suara loncat gitu bang, pokoknya di situ tuh muter terus bang, gitu balik-balik suaranya, terus sedikit jauh sedikit dekat jauh dekat. Suara itu berlangsung selama sampai sholat subuh bang. Sholat subuh suara itu berhenti bang. Nah kacau. di situ yang ngedenger bukan cuma saya, ada senior tingkat saya juga ada ngedenger, alumni ngedenger di situ. Dia juga sama bang, nggak bisa tidur. Saya nyetel lagu nih bang, suaranya nggak hilang-hilang, nggak bisa tidur tuh kan. Nah dari situ tuh pas azan subuh suara mulai reda nih bang, suara mulai reda hilang. Bangun pagi-pagi saya cerita ke anak-anak, ngedenger nggak suara ini? Ternyata banyak bang yang ngedenger. Wih. Dia juga pada takut bang, ngedenger. Udah tuh bang. Nah langsung senior saya tuh cerita juga kan, dia pulang dulu nih cerita, ngedenger gak? Iya ngedenger bang kayak gini-gini. Nah terus nih sama banget, sama percis kayak yang di film trailer apa ya bang, Pocong Gundul, tau gak bang? Oh iya iya. Iya kayak yang pocong tuh jedotin palanya ke pintu, Iya iya. duk duk gitu bang. Makanya di situ langsung pada panik. Nah di situ bang, awal mula tuh dari situ kita kayak apa ya, wah sekolah nih ternyata gini juga ya, tuh bang. Nah lanjut nih bang, setelah demo tuh kita ada persiapan buat lomba di Kabupaten Tangerang. Oh iya. Iya. Ya bang, Kabupaten Tangerang seperti biasa Hamin 2 minggu kita selalu latihan malam bang. Jadi kenapa alasan kita buat latihan malam, pulang sekolah tuh kita kan uang jajan tuh pasti habis ya bang. Iya. Kita uang jajan habis, kita makan dulu nih bang di rumah, makan, mandi segala macam, prepare. Kita balik lagi ke sekolah habis maghrib bang, habis maghrib. Nah habis maghrib tuh kita ngobrol-ngobrol dulu, bercanda lah gitu bang. Nah setelah isya kita latihan bang. Di situ tuh biasa aja posisinya bang, posisinya biasa aja, cuma ada gangguan doang, belum penampakan bang. Kita belum ngeliat apa-apa, maksudnya dia cuma ngeganggu doang, tapi nggak apa ya, wujudin ininya bang. Diganggu tapi udah. Iya udah diganggu. Setiap kita latihan bang pasti ada bunyi jendela tutup buka atau pintu lampu kedap-kedip gitu bang. Setiap latihan tuh bang, kayak mungkin makhluk astralnya keganggu kali. Kita kan kalau latihan paskibra kayak apa ya bang, variasi tuh pakai suara ya bang, suara kenceng gitu kan, gebrak-gebrakan. Oh iya iya. Pasti kan gitu. Nah lomba pertama setelah demo tuh cuman diganggu-ganggu doang bang, diganggu-ganggu. Kita nggak ngirauin, nggak terlalu takut gitu kan bang, karena kita juga ramean. Setelah itu lomba tuh bang, kita lomba. Nah habis itu ada lagi bang lomba kedua setelah lomba pertama ini bang yang digangguin. Nanti juga ada bang saya videonya. Wih. Video dokumentasi ya, aslinya. dokumentasi aslinya. Oh boleh. Ada penampakannya. Nah jadi lomba kedua itu kita setelah lomba pertama nih ada kabar kita akan lomba kedua bang. Lomba kedua di tahun 2023 bulan September bang. Bulan September kita dikabarin buat lomba. Nah 2 minggu sebelum lomba kita latihan seperti biasa nih bang. Nah hamin seminggu mau lomba, berarti kita tuh udah latihan seminggu bang. Seminggu tuh belum ada apa-apa bang. Nah seminggu setelah mau lomba tuh sebelum mau lomba saya iseng nih bang, setelah latihan kita datang kan abis isya tuh
abis Isa tuh latihan biasa bang, belum ada apa-apa nih bang, latihan biasa. Belum ada apa-apa, tiba-tiba saya iseng dong, kayak lagi istirahat nih, sekitar jam 10 atau setengah 11-an gitu bang. Pokoknya kita tuh latihan, udah mau selesai latihan itu, lagi istirahat, mau latihan terakhir dah istilahnya bang. Saya iseng gitu lagi bercanda sama teman saya, video-videoan bang, video. Awalnya iseng tuh, video buat disimpan doang, buat bikin status apalah gitu. Nah teman saya tuh yang di video nyeleneh gitu bang, kayak bercanda-canda kan, lucu gitu. Nah setelah itu, abis kita mau mulai latihan, di situ tuh ada suara orang tawa bang. Kita habis bercanda gitu, berisik, ada orang tawa bang. Pas mau latihan tuh ada orang tawa. Kan kayak kita tuh udah biasa ya bang, ada suara-suara kayak gitu udah biasa nih bang. Nah, terus kita mulai dah bang, mau latihan. Salah satu teman saya tuh ada ngeliat bang, bayangan hitam. Jadi layoutnya tuh ini bang, di lapangan kita latihan. Nah, di belakang lapangan kita latihan tuh ada tangga buat ke lantai 2, sampingnya tuh kelas bang. Oh iya. Samping kelas tuh samping lagi ruang RKB bang. Di situ. Nah, di situ teman saya yang satu orang ini ngeliat bayangan hitam bang, kayak wujud hitam dah. Wujud hitam jalan ke arah ruang RKB bang, ke sana sebelah kiri. Jalan. Nah, di situ dia ngomong bang, langsung teriak. Apa tuh bayangan hitam? Nah, kita tuh langsung bang, semuanya tuh dari lapangan kita lari semua bang ke gerbang keluar sekolah. Kita lari di situ. Langsung pada panik kan. Di situ mau minta bantuan sama satpam, tapi satpam di sekolah tuh lagi nggak ada bang. Lagi pulang dulu kayaknya ada bang. Nah, mau bantuan siapa? Tiba-tiba senior kita datang bang. Senior udah lulus, alumni Paskibra di situ datang. Dia mau ngejenguk kita latihan. Dia kaget ngeliat kita pada di luar bang. Kenapa? Kayak gitu ditanyain kan. Ini mbak, cewek bang. Ya, cewek. Kita jelasin, ini mbak tadi ada suara orang ketawa, terus ngeliat bayangan hitam katanya gitu. Udah kalian nggak usah latihan dulu, pulang aja. Maksudnya selesain aja gitu latihannya. Selesain aja. Nggak ada pembimbingnya juga kan bang, nggak ada yang tua-tuanya gitu. Nah di situ udah tuh bang, kita pulang segala macam udah selesai latihan di situ bang. Nah saya kan masih ada nih bang video yang sebelum itu saya videoin. Saya kayak ada yang bisikin gini bang, buat suruh ngeliat videonya itu bang. Nah, saya di rumah lagi iseng, lagi tiduran. Saya buka lagi, lihat lagi videonya. Saya putar ulang. Kayak ada mencurigakan nih bang di video itu. Nah, setelah saya jeda, pause, di situ tuh ada sosok pocong bang. Lagi. Jadi posisinya tuh tangga ruang kelas, ruang RKB. Nah di situ bang posisi pocong ada di ruang RKB bang. Yang tadi sosok bayangan hitam jalan ke ruang RKB itu bang. Posisi pocongnya tuh di depan ruang RKB. Nah di depan ruang RKB itu di situ ada tempat duduk bang buat siswa-siswa pada duduk gitu belajar. Nah posisi pocongnya tuh ngebelakangin kita bang. Oh jadi bukan muka ya? Iya bukan muka. Nanti ada videonya pak. Di posisinya dia lagi gini bang gitu, lagi nunduk gitu kayak nunduk. Nah di situ tuh saya awalnya nggak percaya bang, kayak cuman bayangan doang, kirain saya cuman bayangan doang atau apa gitu cahaya. Terus saya jeda, saya screenshot, saya kirim ke grup bang. Saya kirim ke grup. Di situ anak-anak juga pada kaget. Wah bener nih gitu kan. Maksudnya tadi pas latihan kita ngeliat ada sosok hitam terus ada yang ketawa juga kan. Nah dikirim ke grup. Terus foto itu nyebar bang ke satu sekolahan. Sampai ada di akun apa ya, anak-anak tuh pada bikin akun sekolah kita, sekolah misteri gitu. Sampai masuk situ bang, akun situ. Nah di situ tuh fotonya viral sampai guru-guru pada nanyain itu bener atau enggak. Di situ juga kita nggak tahu ya bang itu bener atau enggaknya. Tapi setelah kejadian itu tuh
sekolah tuh mulai mencekam bang. Kayak apa ya? Kalau masuk latihan seperti biasa juga, mulai hawanya serem banget gitu bang. Oh, iya, udah kubah Iya, mindsetnya soalnya. iya. Terus, Nah, habis itu masalah itu masih terus berlanjut bang. Masih banyak guru yang nanya, banyak kesebar juga kan foto-fotonya, videonya. Nah, terus setelah kejadian itu tuh kita lomba, udah ngejalanin lomba nih bang. Jalanin lomba, setelah 1 minggu setelah lomba atau 5 hari setelah lomba tuh di sekolah ada acara bang. hmm. Nah di sekolah tuh ada acara buat khusus kelas 12. Jadi teman saya tuh yang di videoin tuh, yang saya videoin dia kelas 11 bang. Oh, ada Saya kelas. ya ada kelas. Dia kelas 11. Di situ tuh acaranya 3 hari bang. 1 hari pertama tuh acara berjalan lancar bang, nggak ada apa-apa. Nah pas hari kedua nih, yang di video itu bang, teman saya yang di video itu jatuh sakit bang, kayak apa anak kecapean gitu, orang kecapean bang, kecapean. Nah kecapean disuruh di istirahat lah dia bang di ruang RKB, istirahat di ruang RKB yang tadi ada sosok pocong itu bang, istirahat di situ. Dia ngejamin mata tidur bang di situ, istirahat tidur. Acara udah selesai, ada guru masuk ke ruang itu bang. Ke ruang itu dia guru masuk, teman saya ini dibangunin gak bangun-bangun bang, nggak sadar. Di situ guru panik. Jadi ada teman saya ketua paskibra di situ, langsung dipanggil sama guru bang. Kan teman saya ini anggota paskibra. Jadi yang sakit tuh anggota paskibra, dipanggil ketua paskibra. Ini kenapa dia kayak gini? Sebelumnya udah pernah belum? Nah sebelumnya tuh pas latihan kayak mau secapek apapun dia nggak pernah kayak gini bang. Nggak pernah kayak gini. Itu baru pertama kali dia setelah kejadian itu, setelah ada pocong, baru pertama kali tuh dia kayak gitu. Nah di situ tuh dia tidur nggak bangun-bangun bang. Guru-guru pada panik tuh, semuanya kan pada panik, kita juga panik. Sama guru sama pihak sekolah dibawa ke puskesmas dekat sekolah bang. Pas sampai puskesmas tuh dia tuh belum sadar juga bang, belum sadar sampai dipanggil orang tuanya kan. Dia belum sadar. Puskesmas nggak bisa nanganin bang, nggak bisa nanganin. Akhirnya orang tuanya minta dirujuk ke rumah sakit besar bang di daerah Bintaro. Daerah Bintaro dirujuk di situ bang. Hari pertama dia dirujuk ke rumah sakit tuh dokter nggak bisa ngelihat kalau dia sakit apaan bang, belum ketahuan tuh penyakitnya bang. Di situ tuh di orang tuanya ngelapor ke pihak kita, ke anggota kita paskibra di situ, penyakitnya belum ketahuan apa, nggak, dokter juga belum tahu penyakitnya apa. Di situ tuh dia belum sadar bang. Belum sadar juga? Belum sadar. Di situ belum sadar. Nah dia tuh kan dibawa ke rumah sakitnya sore bang. Pas sampai rumah sakit tuh sore, orang tuanya bilang tuh sore, sekitar mau maghrib dia belum sadar bang. Terus penyakitnya juga belum ketahuan. Sekitar jam 8 malaman atau jam 7 gitu, orang tua baru ngelapor bang, orang tua yang sakit itu bang. Ngelapor katanya udah sadar bang. Iya udah sadar. Nah besoknya kita anggota paskibra tuh kita nengokin bang, bareng-bareng sana. Tapi itu di sana dia masih lemes gitu bang, belum bisa mau makan banyak, belum sadar pulih lah, belum pulih banget dah bang gitu tuh. Nah singkat cerita udah kita jenguk, saya sama pelatih saya diajak ke makan bang, diajak makan. Nah diajak makan, kita makan tuh bang di situ. Posisinya tuh pelatih saya tuh udah kenal dekat sama yang punya warung bang, udah kenal dekat sama yang punya warung. Kita makan bang, cerita-cerita lah sama kasus kemarin. Cerita-cerita ke dia. Kebetulan yang punya warung nih suaminya orang bisa bang. Bisa apa tuh? Pokoknya orang bisa dah bang, ya bisa-bisa gitu. Terus? Nah terus diceritain lah sama pelatih saya bang. Kan saya yang videoin tuh, saya masih ada videonya. Suruh diunjukin nih ke suami yang punya warung bang. Saya unjukin. Awalnya saya masih belum percaya kalau itu pocong bang. Pas saya unjukin ke dia, ternyata bener bang kata dia, itu bener pocong. Nah terus dijelasin nih bang sama dia, kenapa pocong itu bisa nongolin ngujutin dirinya. Karena di sekolah itu katanya banyak hal negatif bang, energi negatif.
Dari lu orang gitu? Iya, semua dari murid, dari penghuni sekolah ada pokoknya bang. Katanya dia energinya udah gede banget itu katanya gitu. Sampai berani nongolin diri. Sebenarnya terus posisinya tuh si suaminya yang punya warung ini nggak tahu kalau kita sering diganggu. Terus dia tanya, kalian sering diganggu kan kalau lagi latihan katanya gitu. Iya pak, kita sering diganggu. Di situ tuh ternyata banyak bang penghuninya kata orang tersebut. Banyak. Makanya di situ kata, wah serem juga ya sekolah kata saya gitu. Baru tahu maksudnya bener-bener sampai segitu. Terus apalagi gara-gara ini ada yang sakit teman saya sampai belum awalnya nggak dikasih tahu penyakitnya apa, dokter juga nggak tahu penyakitnya apa kan bang. Nah di situ tuh orang tersebut bilang katanya dia tuh minta didoain sekolahnya didoain dibaca-bacain doa gitu. Selamatan lah bang, selamatan. Nah dari situ tuh berjalan teman saya dirawat sekitar seminggu dirawat tuh pulih dia bang. Ternyata ada gangguan apa ya bang, dia lambung kalau nggak salah, dia juga ada penyakit lambung. Lambung. Telat makan. Di situ tuh baru ketahuannya tuh setelah malamnya penyakit dia tuh bang. Nah di situ tuh kita udah mulai biasa aja bang, udah kasus ini tuh udah hilang gitu. Kasusnya udah hilang, lanjut ke 2024 bang, ke 2024 awal Januari pas kita mau latihan ada lomba di kabupaten juga bang. Kita kebanyakan tuh kalau lomba di kabupaten Tangerang gitu bang. Nah bulan Januari 2024 kita lomba, salah deh bang, di bulan Desember akhir. Oh 23 masih. Iya 2023 Desember. Nah kita tuh lomba nih bang, mau lomba di Desember 2023. Di situ tuh saya sendiri yang ngalamin bang. Jadi setiap mau latihan tuh kita datang, sekolah tuh posisinya gelap bang, lampu yang nyala tuh dikit kan. Saya emang biasa nyalain lampu gitu bang, biar terang lah sekolahnya. Kita latihan juga enak. Satu posisi saya masuk ke ruangan kelas bang, yang tadi saya bilang yang layoutnya tangga sampingnya kelas. Nah di situ tuh saya masuk ke kelas. Di situ posisi dalam kelas itu gelap bang. Dalam kelas gelap, saya nyalain lampu. Sebelum saya nyalain lampu tuh saya buka pintu sambil bilang assalamualaikum gitu bang. Assalamualaikum. Nah pas mau assalamualaikum, saya lagi ngeraba-ngeraba, diketawain bang. Posisi di situ tuh yang datang tuh baru beberapa orang, belum banyak. Diketawain bang. Jadi tuh di belakang kelas tuh ada Berlin. Belakang Berlin tuh kebon bang. Nggak mungkin kan kayak warga ada di kebon malam-malam bang. Iya. Terus juga warga yang di samping nggak mungkin suaranya ke sana. Mikir siapa ya? Diketawain, saya langsung ngibrit tuh bang. Lari kabur ke anak-anak di tribun anak-anak. Saya lari, saya samperin. Tadi saya cerita terus ke anak-anak. Tadi gue diketawain nih kayak gini-gini. Tadi pas masuk ruangan itu, udah biarin aja katanya gitu. Jangan diiniin. Makin apa ya namanya? Makin ngunjak kalau digituin, dia makin nantangin. Nah, udah dari situ tuh kita mulai latihan biasa bang. Nah latihan biasa belum ada gangguan lagi, gangguan biasa doang bang latihan tuh, belum ada yang serem-serem lagi bang. Nah abis itu vakum bang, kita bulan puasa libur bang, nggak ada lomba. Bulan puasa tuh nggak ada lomba. Nah dari situ saya udah lulus bang. Abis bulan puasa tuh setelah bulan puasa saya lulus. Di situ tuh belum tahu ada kejadian apa lagi bang di sekolah itu. Jadi ceritanya segitu doang bang. Oke. Wah menarik sih. Latihan malam tuh emang gue jarang-jarang sih ngedenger sih. Iya. Baru kali ini gue denger pas Gibra latihan malam. Cuman ya serem juga sih cerita lu. Kira-kira ada pesan dan kesan gak nih buat teman-teman di rumah, khususnya letting lu nih yang nonton pas Gibra? Boleh disampaikan. Pesan saya sih bang, apa ya, dimanapun kita berada, maupun malam hari atau siang hari, perilaku kita tuh nggak boleh nyeleneh bang. Jangan kayak kita semua ini pada nantangin gitu kan. Dimanapun tempatnya kita harus tetap bersikap sopan, jaga attitude,
Udah sih Bang, itu aja, Itu jaga aja. gitu ya. Wih, oke. Semi, makasih banyak nih udah Iya, Bang. hadir di podcast channel. Semi ini tinggal di mana ngomong? Di Serpong Bang. Oh, Serpong. Serpong ya. Salam juga buat teman-teman Serpong ya. Iya, Bang. Makasih udah hadir di podcast channel. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan video ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oke, Sam, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Ya, Bang. Paling gua, Sam, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.